Oke teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan inti, kalian di sini gimana sih menanggapi kondisi Gaza saat ini? Angkanya udah lebih dari 55.000 orang yang meninggal loh. Ya sih, kemarin kan aku juga ada beberapa berita kan aku baca. Nah, di situ tuh yang menjadi korban kebanyakan anak-anak dan perempuan, di mana itu kan kelompok rentannya. Kalau menurut kalian itu gimana? Terus juga dunia tuh kayak diam aja gitu loh, padahal itu jelas-jelas termasuk pelanggaran HAM sama perang kan. Ya, Aku jadi mikir ini perang atau pembantaian sih sebenarnya. Soalnya tuh yang diserang tuh kayak rumah sakit, kayak pengungsian sama sekolah juga bahkan. Nah makanya penting banget nih kita bahas dari sudut pandang hukum perang. Dan juga bukan hukum internasional aja yang punya pandangan kuat soal ini, tapi ada hukum Islam juga yang punya pandangan yang kuat soal ini. Setuju sih, yuk langsung kita bahas lebih mendalam apa itu hukum perang menurut Islam dan apa itu hukum humanitar internasional dan gimana sih keduanya memandang tragedi kondisi Gaza saat ini. Perang di Gaza sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu tidak sedikit pula korban jiwa yang berjatuhan. Berdasarkan laporan Anadolu Agency pada Juni 2025, total korban tewas akibat agresi militer Israel yang telah mencapai lebih dari 55.400 korban jiwa, dengan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Kalau kita lihat dari perspektif hukum humaniter internasional yang diatur lewat Konvensi Jenewa dan protokol tambahan, maka jelas ada 3 prinsip utama yang dilanggar secara terang-terangan. Yang pertama, prinsip distinction, di mana mewajibkan membedakan antara warga sipil dan non-sipil. Yang kedua, prinsip proportionality, yaitu penggunaan kekuatan yang seimbang dengan tujuan militer. Dan prinsip yang terakhir, yaitu prinsip yang mengharuskan adanya langkah pencegahan agar warga sipil tidak menjadi korban. Dalam konteks Gaza, pelanggaran ini sangat nyata. Serangan tidak hanya menargetkan pejuang militer tetapi juga rumah sakit, sekolah, bahkan kamp pengungsian. Konvensi Jenewa pasal 48 secara eksplisit menyebutkan bahwa pihak-pihak dalam konflik wajib membedakan antara produk sipil dan non-sipil. Selain itu, Pasal 51 protokol tambahan juga melarang serangan yang bersifat menyeluruh, tidak terarah, atau dapat menyebabkan kerugian berlebihan pada warga sipil dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Sayangnya, pelanggaran ini tidak dapat diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan perang, namun Israel bukanlah anggota dari Statuta Roma, dan proses hukumnya seringkali mandek karena intervensi politik negara-negara besar. Perang memang sering dianggap sebagai kondisi luar biasa di mana kekerasan dibenarkan. Tapi kalau kita telah dari berbagai tradisi hukum, termasuk dalam pelaksanaan hukum Islam, ternyata justru ada batasan-batasan yang sangat jelas bahkan ketat mengenai bagaimana perang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam sejarah hukum Islam ada prinsip kuat yang menekankan perlindungan terhadap sekelompok sipil, anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, petani, bahkan orang yang sedang beribadah, semuanya tidak boleh menjadi sasaran kekerasan. Ini bukan cuma etika moral, tapi bagian dari aturan-aturan hukum yang disebut oleh ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah. Bahkan objek-objek sipil seperti rumah sakit, tempat tinggal, rumah ibadah, ladang pertanian, hingga sumber air dilarang untuk dirusak atau dijadikan sasaran. Dalam banyak catatan sejarah, bahkan sebelum pasukan dikirim, pemimpin militer sudah diberi instruksi tegas agar menjaga batas kemanusiaan dalam setiap operasi. Yang menarik, nilai-nilai ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum humanitar internasional seperti yang tertuang dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1. Misalnya, prinsip non-kombatan tidak boleh diserang, objek sipil dilindungi, dan harus ada proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Sayangnya, kalau kita lihat kondisi Gaza hari ini, prinsip-prinsip ini justru diabaikan secara terang-terangan. Serangan tidak hanya menyasar pejuang bersenjata, tetapi juga sekolah, rumah ibadah, tempat pengungsian, dan fasilitas medis. Bukan cuma pelanggaran terhadap hukum internasional, ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung oleh hampir semua sistem hukum, baik sekuler maupun berbasis agama. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai dasar dalam tradisi hukum Islam terkait etika perang sebenarnya sangat relevan dan tidak ketinggalan zaman. Ia justru bisa memperkuat landasan moral dalam menegakkan hukum humaniter internasional. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, tindakan yang dilakukan Israel di Gaza bukan sekedar agresi militer biasa. Banyak ahli dan organisasi internasional yang menyebutnya dengan istilah genosida.
Dan istilah ini bukan sekedar retorika politik, tapi juga punya dasar hukum yang cukup jelas. Menurut Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional, genosida didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan baik seluruh maupun sebagian suatu kelompok, bangsa, etnis, ras, atau agama. Nah, di Gaza, serangan dilakukan secara sistematis terhadap warga sipil Palestina yang merupakan satu kelompok etnis dan nasional yang jelas. Penargetannya itu seperti rumah, sekolah, rumah ibadah, hingga blokade total terhadap bantuan-bantuan makanan dan obat-obatan adalah bentuk nyata dari pola permusnahan. Juga diperkuat oleh laporan dari organisasi HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang menyebutkan bahwa pola serangan Israel mengarah pada collective punishment, hukuman kolektif yang secara eksplisit dilarang dalam hukum humaniter internasional. Nggak cuma itu, tindakan-tindakan Israel juga masuk dalam kategori kejahatan perang sebagaimana diatur dalam pasal 8 Statuta Roma, mulai dari yang pertama penyerangan oleh objek sipil secara langsung, yang kedua mengusir warga sipil secara paksa, yang ketiga melakukan pembunuhan massal, dan yang keempat itu sampai menghancurkan infrastruktur sipil vital yaitu rumah sakit dan sumber air. Tapi yang bikin frustrasinya adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum. Mahkamah Internasional memang punya wewenang untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan genosida dan perang. Tapi karena Israel bukan negara pihak Statuta Roma, maka penyelidikan hanya bisa dilakukan kalau dalam rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Dan kita tahu setiap kali ada usulan ke arah itu, veto dari negara-negara kuat seperti Amerika Serikat langsung mengatur prosesnya. Padahal prinsip dasar dari hukum ini adalah no one is above the law. Tapi kenyataannya keadilan masih selektif. Negara yang punya kekuatan politik dan militer cenderung lolos dari pertanggungjawabannya. Kalau kita amati lebih dalam lagi, sebenarnya tradisi hukum Islam dan hukum humaniter internasional atau HHI memiliki banyak titik temu. Keduanya mungkin lahir dari konteks yang berbeda-beda, satu berbasis nilai-nilai keagamaan, dan satu berbasis nilai kesepakatan antar negara. Tapi prinsip dasarnya itu sama, melindungi kemanusiaan dalam situasi perang paling ekstrim, yaitu perang. Ambil contoh prinsip distinction dalam hukum humaniter internasional yang menuntut agar kombatan dan kombatan dipisahkan secara tegas. Hal ini juga ditemukan dalam tradisi Islam yang melarang penyerangan terhadap perempuan, anak-anak, orang tua, bahkan biarawan yang tidak ikut berperang. Jadi meski bahasanya berbeda-beda, intinya sama, yaitu warga sipil harus dilindungi. Kemudian ada prinsip proportionality yang menyatakan bahwa kekuatan militer tidak boleh digunakan secara berlebihan jika dampaknya akan menghancurkan penduduk sipil. Nah, dalam khazanah Islam ada perintah jelas untuk tidak berlebihan, tidak membakar tanaman, tidak merusak lingkungan, dan tidak menyakiti hewan tanpa alasan. Kalau kita perhatikan larangan menyerang rumah sakit, ambulans, tempat ibadah, atau fasilitas sipil lainnya, juga sangat ditekankan oleh kedua sistem. Artinya, perang bukanlah ruang kosong tanpa hukum, tapi ruang yang justru butuh kontrol dan batasan. Pertanyaannya, kalau dua sistem hukum yang berbeda ini ternyata punya nilai yang sama, kenapa implementasinya di lapangan justru sering gagal? Apakah karena hukum ini hanya dijadikan simbol, tapi tidak punya kekuatan nyata ketika berhadapan dengan kepentingan politik global? Menurut beberapa pakar seperti Prof. Javaid Rehman dan Dr. A.A. Naim, harmonisasi antara sistem hukum lokal termasuk hukum Islam dengan hukum internasional bisa menjadi kunci untuk memperkuat keadilan global. Tapi itu cuma bisa terjadi kalau ada kemauan politik dan tekanan dari masyarakat sipil. Jadi titik temunya sudah ada nih, masalahnya bukan pada hukumnya, tapi pada komitmen untuk menjalankan hukum itu secara adil dan konsisten. Inilah yang seharusnya jadi fokus kita, bukan hanya mendiskusikan teori, tapi mendorong implementasi di lapangan. Setelah melihat banyaknya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, baik menurut hukum humaniter internasional maupun nilai-nilai etik dari berbagai tradisi hukum seperti Islam, pertanyaannya sekarang adalah apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat internasional? Apakah keadilan masih mungkin ditegakkan? Dalam kerangka hukum internasional sebenarnya sudah ada mekanisme yang cukup jelas, misalnya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang punya yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga genosida. Tapi sayangnya masih banyak kasus
yang bahkan saat ini marak sekali, yaitu termasuknya adalah kasus Gaza, berakhir buntu karena adanya tekanan politik dari negara-negara besar. Israel sendiri bukan negara pihak dalam Statuta Roma, sehingga proses hukum di ICC jadi rumit. Meski begitu, ada celah hukum. Kalau Dewan Keamanan PBB sepakat kasus ini tetap bisa dibawa ke ICC. Tapi, lagi-lagi veto dari negara-negara kuat seringkali jadi penghalang utama. Maka, peran masyarakat internasional, terutama masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi HAM sangat penting untuk memberi tekanan moral dan politik. Salah satu contohnya adalah kampanye global seperti boycott, divestment, dan sanction atau BDS yang mendorong perusahaan dan institusi untuk tidak berkontribusi pada pendudukan atau agresi militer. Lembaga-lembaga seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan bahkan beberapa komisi PBB telah merilis laporan yang menyebutkan adanya indikasi kejahatan perang di Gaza. Tapi laporan tanpa tekanan publik seringkali hanya jadi arsip belaka. Disinilah kita semua punya tanggung jawab, meski kecil, untuk tidak diam. Kita juga perlu mendorong negara-negara di kawasan Global South, termasuk negara-negara mayoritas Muslim dan negara berkembang, untuk bersikap tegas di forum-forum internasional seperti PBB, atau Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan jangan sampai solidaritas hanya jadi simbolis tanpa tindakan nyata, karena pada akhirnya pelanggaran hukum internasional bukan hanya satu konflik. Ini soal presiden hukum. Kalau kejahatan semakin ini dibiarkan, maka ke depan dunia akan semakin brutal dan hukum jadi kehilangan wibawanya. Dari diskusi panjang yang sudah kita bahas, ada satu hal yang paling jelas. Tragedi di Gaza bukan sekedar konflik bersenjata, tetapi cerminan dari kegagalan sistem hukum internasional untuk melindungi yang paling dasar, yaitu hak hidup dan juga martabat manusia. Secara hukum, sudah sangat tegas bahwa serangan terhadap warga sipil, terhadap fasilitas medis, terhadap sekolah, hingga kamp pengungsian adalah pelanggaran berat bagi hukum humaniter internasional. Dan jika kita melihat dari nilai etisnya, baik dari tradisi Islam maupun prinsip universal kemanusiaan, semuanya menyuarakan satu hal: perang tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melanggar batas-batas moral, tetapi hukum dan nilai akan selalu jadi teori kosong kalau tidak ada komitmen untuk menegakkannya. Dunia saat ini diuji, apakah kita benar-benar menjunjung tinggi nilai keadilan atau ternyata malah membiarkannya dikalahkan oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat sipil mungkin tidak bisa langsung menghentikan perang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak diam. Kita bisa menyuarakan kebenaran, menyebarkan kesadaran, dan menolak untuk menormalisasikan kekerasan terhadap manusia tak bersalah. Karena pada akhirnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanyalah nasib dari Gaza, tetapi masa depan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.